Jadi ini rutin kan. Artinya kalau habis subuh, Bapak Ibu bacanya 133. Karena 33 sholat, zikir habis sholat, 100-nya zikir ini gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagai seorang muslim kita tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya Allah memudahkan kita bersyukur dengannya sehingga semua nikmat kita bisa bertambah dengan dua susunan kata ini. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk membahas dan melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita sekarang masuk ke bab masih berhubungan dengan masalah sholat di bab nomor 204, bab anjuran melaksanakan sholat sunnah di rumah, baik sholat sunnah rawatib yang berhubungan dengan sholat wajib atau lainnya. Lainnya seperti duha, sholat tahajud, sholat wudu, sholat taubat. Dan perintah berpindah dari tempat sholat fardu untuk melakukan sholat sunnah atau memisah antara keduanya dengan berbicara. Baik, judul ini kurang lebih ada 3 hal berarti bahasannya ya. Yang pertama itu tentang anjuran memperbanyak dan mengerjakan sholat sunnah di rumah. Kami pernah jelaskan, 205, 204 sudah selesai. Baik, kita masuk ke 205 berarti ya. Bab dorongan untuk melaksanakan sholat witir. Penjelasan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah dan keterangan tentang waktunya gitu ya. Baik, dari bab ini di 205, mohon maaf tadi berarti ada kekeliruan saya dalam menandain buku. Bab ini sama, kita ambil juga faedahnya tentang adanya anjuran mengerjakan sholat witir. Dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah, beliau mewajibkan sholat witir. Satu-satunya sholat sunnah yang diwajibkan itu adalah sholat witir. Karena adanya riwayat, nanti akan kita lihat bagaimana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat ini. Baik itu dalam keadaan mukim, tidak musafir atau sedang musafir. Ya. Dan witir ini sholat yang sepanjang tahun boleh dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar, kapan kamu witir? Dia mengatakan sebelum tidur atau setelah isya tepatnya. Kemudian ditanya kepada Umar, kapan kamu witir? Umar mengatakan di akhir malam menjelang subuh. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar seraya bersabda, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Lalu ditunjuk Umar, kata Nabi SAW, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Berarti boleh dikerjakan di 2 keadaan ini, tergantung kondisi dan keadaan kita. Begitu juga dikatakan di sini penjelasan masalah hukum, bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi level ibadah sunnah yang tertinggi adalah sunnah muakkadah. Imam Nawawi penyusun buku ini beliau bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Imam Syafi'i memang witir sunnah muakkadah. Begitu juga Imam Ahmad. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan dia hukumnya wajib gitu ya. Dalam madzhab beliau. Karena melihat terlalu banyak keutamaan yang didapatkan dari sholat witir itu. Kemudian di sini ada juga keterangan tentang waktunya, kapan bisa dikerjakan. Tadi sudah kami singgung sedikit tentang masalah itu. Kita akan coba masuk ke hadis pertama di bab kita ini. Dan ini urutan 1139 dari awal belajar, berbunyi dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Al-witru laisa bihatmin ka salatil maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an." Witir itu tidak wajib seperti halnya salat fardu. Akan tetapi ia disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu witir atau ganjil. Ada di situ footnote menjelaskan di bawah 716, maksudnya Allah itu esa, baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Dan mencintai witir. Maka sholat witirlah kalian wahai ahli Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini langsung saja kita ambil faedahnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kedudukan Ali radhiyallahu anhu karena beliau
yang menyampaikan kepada kita riwayat ini, ya, penyampaian informasi ini. Kemudian yang kedua, menurut pandangan Ali radhiyallahu anhu, witir bukan wajib atau hukum witir adalah sunnah. Karena beliau mengatakan bahwasanya witir bukanlah hukum wajib seperti sholat wajib, tetapi dia adalah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, Allah itu witir, ganjil maksudnya. Karena Allah itu esa, ahad, satu. Ganjil angka 1, angka 3 gitu ya. Intinya ganjil. Dan Allah itu witir dan menyukai yang witir. Di sini makna zahir hadis adalah Allah itu ganjil. Ya. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan angka, tapi lebih kepada makna esa. Lebih kepada makna esa. Kemudian pelajaran yang keempat, dan Allah menyukai yang witir. Di sini masuk dalam semua makna ganjil. Misal sholat witir, sholat memang ganjil, 1 atau 3 misalnya. Atau semua perbuatan baik yang kita hitung ganjil. Kayak misalnya kita minum ya sampai 3 kali misalnya. Sekali bismillah, lepas alhamdulillah, yang kedua lagi, yang 3 kali, sampai 3 kali contohnya. Atau kita melakukan kegiatan apapun, kita menghitung dan kita ganjilkan. Ya, kita ganjilkan gitu ya. Maka kita kalau arahkan ke sana selama perbuatan itu boleh dalam agama, insya Allah masuk dalam makna hadis ini. Jadi bukan hanya sholat witir, tapi hampir semua aktivitas kita bisa kita ganjilkan gitu ya. Nah ini juga makna dan menyukai yang ganjil. Kemudian yang terakhir, adanya perintah untuk witir dan makna ahli Al-Quran, maksudnya orang yang mencintai Al-Quran. Jadi bukan harus hafal Quran. Yang Ali radhiyallahu anhu maksudkan di sini adalah orang yang mencintai Al-Quran, dan semua orang muslim mencintai Al-Quran. Ya, orang yang mengikuti Al-Quran, orang yang mau mempraktikkan isi Al-Quran, dan itu memang juga bisa menjadi julukan kaum muslimin. Ya, karena kaum muslimin semuanya ahli Al-Quran. Tidak ada satupun muslim yang tidak mengakui Al-Quran adalah kitabullah. Karena kalau dia pungkiri bahwasanya dia bilang Al-Quran bukan kalamullah misalnya, ya itu bisa sampai pada kufur ya. Atau mungkiri Al-Quran tidak turun misalnya, atau bukan dari Allah, ini semua ini ya bisa membawa pada kekufuran. Oleh karena itu makna ahli Al-Quran bukan berarti hafal Quran, tapi orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mau mengikuti isinya, itu yang dimaksudkan di sini. Dan ini berarti Ali radhiyallahu anhu memuliakan kaum muslimin dengan julukan ini. Ya, jadi kita bisa memanggil mereka dengan ahli Al-Quran. Ya. Ini juga sebenarnya panggilan seperti ini, panggilan-panggilan baik, bagian daripada hal yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW memberikan nama benda-benda yang ada di sekitar beliau. Beliau menamakan pedangnya, menamakan perisainya, menamakan unta, ya. Jadi Nabi SAW menamakan dengan nama-nama yang baik, dan ini bagian daripada hal yang dianjurkan. Termasuk kita juga memilih nama yang baik buat kita dan anak-anak. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan dalam hadis yang sahih, ya pilihlah nama-nama yang baik, karena dengan itu nanti kalian akan dipanggil pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Dan sudah pernah kami sampaikan juga tentang masalah adab-adab nama ini. Usahakan cari nama-nama yang terbaik. Nama yang terbaik dalam Islam yang paling Allah cintai, penghambaan kepada Allah. Kalau laki-laki Abdun, misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur. Jadi dia hamba, lalu didatangkan nama dan sifat Allah setelahnya. Kalau perempuan, abdunya diganti amah. Jadi Abdullah kalau laki-laki, perempuan Amatullah. Laki-laki Abdurrahman, perempuan Amatur Rahman. Nah ini memang yang masih jarang dipakai, tapi sebenarnya harus bisa digunakan gitu ya. Para sahabat Nabi menamakan anak-anak mereka dengan Amatur Rahman, Amatullah gitu ya. Artinya hamba Allah. Kemudian datang setelahnya ya nama-nama para nabi-nabi. Semua nabi-nabi, Adam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib, Nuh dan seterusnya. Sampai ada 25 nabi dan rasul, dan tentu yang terbaik adalah Muhammad alaihi wassalatu wassalam, karena beliau adalah pemimpin para nabi-nabi.
Dan sudah pernah kami sampaikan, di antara adab yang tepat di sini adalah kita memilih satu nama saja. Kita mau namakan anak kita laki-laki Adam, ya Adam saja. Yusuf, Yusuf saja. Harun, Harun saja misalnya. Cukup Muhammad, Muhammad saja, gitu ya. Karena kalau kita pilih Muhammad, Yusuf, Harun, Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Nama mana yang kita mau panggil, gitu kan. Jadi cukup satu nama dan dipanggil lengkap. Namanya Muhammad, panggil Muhammad. Jangan diganti mat, ya. Muhammad artinya terpuji, mat artinya yang dipanjangkan. Jadi ini sudah pernah kita ingatkan. Jadi pakai nama-nama ini, ya. Kemudian datang setelahnya nama semua sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang baik-baik, gitu ya. Kalau Abu Bakar itu sebenarnya bukan nama, ya. Nama Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafa. Tapi kalau Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair ini nama-nama mereka. Ya, dan pilih satu saja, ya. Karena ada juga orang kadang-kadang tidak paham, seperti nama sahabat Suhaib. Suhaib karena dia dari wilayah Romawi, orang bule gitu ya. Dia masuk Islam, di julukannya itu Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Tapi banyak orang tidak paham, dia lihat nama sahabat ini lalu dia namakan anaknya Suhaib Ar-Rumi juga. Ar-Rumi itu julukan tempatnya dia, ya, tempat dia lahir asalnya. Jadi kita nggak usah menggunakan itu, ya. Cukup Suhaibnya saja, misal contoh. Begitu juga semua nama-nama dari orang-orang saleh dari kalangan tabi'in, tabi'in, itu semua boleh kita pakai nama-nama mereka. Nama-nama itu baik. Nah begitu juga dengan nama-nama yang walaupun tidak berbahasa Arab, tapi memiliki makna yang bagus. Misal ada satu nama di Indonesia yang terkenal, nama itu punya makna yang bagus. Ya, dihormati oleh orang-orang. Nah, itu kita boleh pakai. Gak ada masalah, yang penting tidak memiliki makna yang buruk. Kalau bagi perempuan, yang terbaik adalah menggunakan salah satu dari 4 nama ini. Itu yang terbaik. Levelnya terbaik karena Nabi SAW mengatakan tersempurnakan dari laki-laki banyak sekali akal-akal mereka, dan dari wanita hanya 4 ini. Disebutkanlah Khadijah, istri Nabi SAW, kemudian anaknya Nabi SAW Fatimah, kemudian Maryam, ibunya Isa, dan Asia, istrinya Fir'aun yang meninggal, dibunuh oleh Fir'aun karena dia beriman. Dia. Nah ini 4 ini wanita adalah pemimpin wanita di surga dalam riwayat yang lain. Jadi kita bisa menggunakan nama-nama ini. Kemudian datang setelahnya nama-nama istri Nabi. Ya, Hafsah, Sofia, Juwairiyah, ya, banyak nama-nama istri Nabi, Zainab, ya. Ini semua bisa kita gunakan nama-nama mereka. Dan satu lagi kami ingatkan di sini adalah cukup satu nama, Aisyah, Aisyah saja. Ya, karena ada yang biasa kasih tambah Siti Aisyah. Ya, Siti ini dalam bahasa Ammiyah, bahasa pasaran Arab ini artinya ibu. Karena orang Arab biasa mau panggil Ibunda Aisyah gitu ya. Kalau kita panggil Ibunda Aisyah, ya, karena memang Allah panggil istri Nabi dengan julukan Ummahatil Mukminin. Maka diistilahkan dengan Siti, ya. Siti Aisyah itu maksudnya adalah ibu, Ibunda Aisyah. Jangan kita namakan anak bayi baru lahir Siti Aisyah. Masa langsung dipanggil ibu gitu kan. Ya Aisyah saja. Ya, contohnya. Jadi nggak apa-apa konsultasikan kalau mau milih nama gitu ya. Jadi supaya tepat. Kemudian datang semua nama-nama yang memiliki makna-makna yang baik, tidak masalah. Ya. Ada orang mau melihat satu jenis bunga tertentu, wangi, indah terlihat, dia mau namakan anaknya, nggak masalah, ya boleh saja. Tapi usahakan satu komponen nama saja, satu susunan nama. Kalau di paspor butuh 3 nama, Ustaz, nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Jadi biasakan anak-anak mengetahui dan mengenal nama ayahnya dan nama kakeknya gitu ya, supaya mereka juga tahu nasabnya. Dan kita harus menghindari semua nama-nama yang dilarang. Ya. Nama-nama yang dilarang itu tidak boleh sama sekali menggunakan nama Allah, yaitu sifat Allah yang memang Allah itu esa dengannya, seperti Malikul Mulk, raja setiap raja gitu ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling terhina dan paling dibenci oleh Allah adalah yang bernama Malikul Mulk, karena tidak ada raja kecuali Allah. Ya. Kalau Malik saja nggak masalah, ya. Tapi kalau sudah Malikul Mulk, ini sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Kecuali kita menggunakan hamba sebelumnya, ya. Biasanya kan kita dengar Abdul Malik, ya. Nah itu
Dia maksudkan Al-Malik di sini adalah memang Allah Subhanahu wa taala contohnya. Tentu ada juga pendapat ulama yang mengatakan kalau nama-nama ini tidak menggunakan alif lam maka dibolehkan, ya. Seperti misalnya kan salah satu sifat Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kalau kita namakan anak kita Hakim saja tanpa alif lam, nah itu berarti masih dibolehkan gitu ya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan nama-nama yang Allah sebutkan sebagai nama-nama orang yang dibenci oleh Allah, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, ya, Namrud, misalnya nama-nama orang yang memang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW ini. Begitu juga dengan nama-nama neraka misalnya, ya. Karena mungkin orang banyak tidak tahu. Salah satu dosen kami pernah menceritakan, pernah terjadi di Pakistan, salah satu tradisi di sebagian orang, tidak semua, mereka mungkin karena tidak faham, jadi setiap punya anak, dia buka Al-Quran, menurut dia, inisiatif dari dia, kata manapun yang pertama matanya lihat, itu dijadikan sebagai nama anaknya. Nah ini jadi masalah, kalau pas matanya dia lihat Jahannam misalnya, neraka itu kan, contohnya. Nah kebetulan ada satu orang dia buka, anaknya kembar, dia lihat ada khairum bariyah dan syarrum bariyah. Khairum bariyah surga, syarrum bariyah neraka. Ya, ini tidak pas gitu ya. Jadi contohnya begitu ya. Jadi nama-nama ini tidak digunakan. Begitu juga ada hukum yang makruh. Makruh itu menggunakan nama malaikat. Seperti Jibril, Mikail. Ini makruh, bukan dilarang ya. Tapi makruh, lebih baik tidak digunakan. Karena dikhawatirkan, kan malaikat itu sifatnya mulia. Mereka disebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, mereka itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Gak pernah sama sekali. Mereka tunduk dan patuh pada Allah. Ya, jangan sampai kita namakan anak kita Jibril tapi dia maksiat. Contoh. Atau ditangkap, tersebar Jibril di penjara karena narkotika. Wah ini masalah ini. Karena itu mencoreng gitu kan ya. Nah, nama ini nama mulia sekali itu. Ini pemimpin para malaikat. Allah puji-puji dalam Al-Quran malaikat Jibril. Ya, jadi lebih baik dihindari. Ya, itu hukumnya makruh oleh sebagian ulama. Nah, ini nama-nama. Begitu juga nama-nama yang tersebar di masyarakat tidak baik. Itu juga makruh. Bisa memang ada nama yang tidak baik memang. Artinya orang kalau dipanggil itu dia ngerasa dia diejek. Itu jangan dipakai. Ya, jangan sengaja dipakai. Kayak misalnya orang tua melihat anaknya, sebenarnya namanya anaknya, contoh maaf kalau ada yang sama namanya, misalnya namanya Aisyah. Tapi karena anak ini gendut, lalu ibunya panggil gendut, misalnya. Nah sebenarnya ini kan bentuknya ejekan. Karena dasarnya anak itu nggak mau dipanggil itu. Terbukti dia marah misalnya kalau dipanggil. Tapi mungkin orang tuanya niatnya ya bercanda. Nah ini sebaiknya dihindari semua hal-hal yang seperti ini. Walaupun ini tidak dilarang. Dan saking Nabi SAW tidak suka dengan nama-nama buruk ini, sampai beliau pernah mau melewatin sebuah tempat. Ini pernah kami sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu ya, tentang masalah hati-hati dengan nama-nama buruk ya. Karena Nabi SAW pernah mau melewatin sebuah tempat, jalan gitu, dihimpit dengan 2 gunung. Maka beliau bertanya dulu sebelum lewat pada para sahabat. Diberhentikan semua oleh Nabi SAW. Nabi bilang, siapa yang tahu nama 2 gunung ini? Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di sebelah kanan anda ini namanya Mukhzi, penghina. Ya, ada orang iseng namakan begitu. Yang sebelah kiri anda ini namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Maka Nabi SAW alihkan jalan, tidak mau lewat di situ. Jadi memang tidak boleh. Hindari semua julukan-julukan buruk ya, buat diri kita, buat benda-benda di sekitar kita, buat pasangan, buat anak-anak. Allah bilang dalam surah Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab, jangan saling panggil dengan julukan-julukan yang buruk ya. Ini diantaranya. Maka ini kita ambil dari perkataan Ali, fa'autiru ya ahlul Quran, witirlah kalian wahai ahli Al-Quran. Baik, kita masuk hadis nomor 2 di bab kita ini, dan ini urutan 1140 dari awal belajar, berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, min kullil laila qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa min awsatihi wa min akhirih wa intaha witruhu ila as-sahar.
Rasulullah SAW telah melakukan witir di semua bagian malam. Di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Dan witir beliau berakhir pada waktu sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis atau penyampaian tentang kejadian ini. Kemudian yang kedua, adanya variasi solat witir Nabi SAW, dan yang menceritakan langsung istri beliau bahwasanya Nabi SAW melakukan witir di semua bagian malam. Kadang-kadang di awal malam, kadang-kadang di pertengahan malam, kadang-kadang di akhir malam. Dan witir beliau berakhir pada waktu sahur. Maksudnya ini waktu terakhir yang beliau pilih untuk witir. Berarti dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya witir boleh dikerjakan di waktu kapan saja. Selepas sholat ba'diyah isya sudah bisa dikerjakan. Atau misalnya kita telat nih, begadang jam 11, jam 12, jam 1 baru tidur. Sebelum tidur kita mau witir juga bisa. Kita bangun tengah malam, ngantuk banget. Kalau sholat 11 rakaat kebanyakan mungkin kita mau witir saja, pertengahan malam, gak masalah. Kita terlambatkan sebelum subuh, gak ada masalah. Ya. Semua itu dibolehkan kita melakukan, ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, kalau sudah terdengar subuh, waktu subuh, maka tutuplah dengan witir. Nah itu maksudnya akhir waktunya. Akhir waktunya. Ada pendapat sebagian ulama bagi orang yang rutin mengerjakan sholat witir dan tahajud, kalau sudah masuk waktu sholat, sudah azan subuh. Sementara kita tahu antara azan dan iqamah ini waktunya lama. Misal 7 menit, 15 menit. Sementara kita sudah rutin witir dan kali itu kita ketiduran. Kita tahu masih ada waktu. Sholat sunnah al-fajr 2 rakaat mungkin 3-4 menit selesai. Masih ada waktu. Maka kita boleh witir dulu baru sholat sunnah al-fajr. Ya, tapi di sini kalau masih ada waktu dan orang itu memang rutin mengerjakannya. Nah seperti itu gambaran yang bisa diambil dari hadis nomor 2 di bab kita ini, yaitu variasi dari waktu sholat witirnya Nabi SAW. Dan ini tentu Nabi lakukan untuk menjadikan contoh buat umat. Ya, berarti semua waktu ini boleh dipilih. Hadis ketiga dalam bab kita, dan ini nomor 1141 dari awal belajar bumi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir solat kalian di malam hari adalah witir. Hadis ini muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Juga hadis sebelumnya sama, muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya yang satu saja pelajarannya, Nabi SAW memerintahkan agar kita menjadikan witir akhir solat kita. Apakah itu sebelum tidur atau pada saat sebelum subuh. Artinya kalau kita mau witir sebelum tidur, berarti itu sholat terakhir. Kalau kita masih mau sholat taubat, kita masih mau sholat wudu, misal Bapak Ibu sebelum tidur wudu, pengen sholat wudu, terus merasa ada dosa nih, pengen sholat taubat misalnya. Contoh, ya udah selesaikan semua itu, baru sholat witir. Jadikan akhir sholat kalian witir, maksudnya yang terakhir kalian lakukan pada saat mau tutup tidur atau pada saat nanti sebelum subuh. Jadi bisa dua-duanya. Nah, cuma memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi la witraini fi laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Artinya kalau sudah kita witir sebelum tidur, nanti kalau bangun tengah malam mau sholat tahajud tanpa witir. Sudah tanpa witir, gitu ya, karena sudah ditutup dengan witir malam. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Hadis setelahnya, hadis keempat, ini urutan 1142 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Autiru qabla an tusbihu." Berwitirlah sebelum kalian masuk atau sebelum kalian memasuki waktu subuh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Riwayat ini menguatkan riwayat sebelumnya tadi, riwayat nomor 2 di bab kita, nomor 1140, di mana Aisyah mengatakan dan Nabi SAW melakukan yang terakhir waktu witirnya adalah sebelum subuh. Jadi ini anjuran Nabi SAW. Artinya kalau sudah masuk subuh atau sebelum masuk subuh sedikit, maka waktu witir yang terbaik. Hadis selanjutnya masih mirip-mirip dengan ini, nomor 1143 dari awal belajar, dan ini hadis nomor 5 di bab kita. Masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salata bil-lail wa hiya mu'taridatun baina yadayhi, fa idza baqiya al-witru aw kadha fa awtarat. Ay kadhaha fa awtarat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sedangkan Aisyah melintang di hadapan beliau. Maka apabila tinggal witir, beliau membangunkan Aisyah, lalu dia pun sholat witir. Maksudnya Aisyahnya sholat witir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam satu riwayat milik Imam Muslim yang lain, فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَالَ قُومِي فَأَوْتِرِي يَا Aisyah. Apabila tinggal witir, maka Nabi SAW bersabda, bangunlah dan sholat witir wahai Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi kita selalu ingatkan di kelas kita ini, kalau ada sahabat yang menjadi penyebab menceritakan kronologis hadis, kita mengatakan itu keutamaan beliau secara khusus. Karena di sini Aisyah menceritakan tentang kejadian beliau sama suaminya Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya ya, disunnahkan dan dianjurkan suami istri untuk saling membangunkan sholat. Membangunkan sholat ini sejalan juga dengan hadis yang lain. Hadis ini perlu kita terapkan, walaupun cuma sekali seumur hidup. Kalau bisa sering lebih bagus gitu ya. Karena semua hadis-hadis Nabi SAW yang hukumnya sunnah ini kita terapkan walaupun cuma sekali. Jadi di buku amal kita tercatat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang terbangun tengah malam, pada saat dia mau sholat dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nolak dipercikkan air. Kemudian semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia mau bangun sholat malam, maka dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nolak maka dipercikkan air. Dan kalau keduanya, lanjutan hadisnya, bangun dan sholat bersama-sama. Jadi bukan sholat sendiri-sendiri, sholat bersama-sama, maka keduanya akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, itu tuh keutamaan yang luar biasa, ya. Keutamaan yang luar biasa karena orang hanya sholat bersama suami istri, maka dicatat sebagai orang yang banyak berzikir. Mungkin dia tidak terlalu banyak berzikir, tapi mendapatkan keutamaan ini, gitu ya. Oleh karena itu ini jangan disia-siakan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala masih mudahkan memiliki pasangan, maka kita menggunakan. Dan ini yang digambarkan kalau mau bicara masalah keromantisan ini, romantis yang sebenarnya, ya. Bagaimana orang beribadah bersama-sama gitu. Itu juga diambil di sini dari perbuatan Nabi SAW kepada Aisyah. Kalau tinggal witir maka beliau membangunkan Aisyah. Perlu kita luruskan juga dan jelaskan di sini, Nabi SAW dalam beberapa riwayat juga membangunkan istri beliau, tapi bukan harus witir. Di sholat malam. Ada kemungkinan hadis yang Aisyah sampaikan ini adalah satu kejadian dalam hidup beliau, bukan berarti rutinitas. Jangan difahami bahwasanya Nabi selalu sholat malam sendiri, baru nanti kalau mau witir baru Nabi bangunkan Aisyah. Tapi ini adalah kasuistik. Ini terjadi 1-2 kali mungkin dalam hidup Aisyah, di mana beliau menceritakan, saya pernah masih tidur, Nabi sholat malam, dan pada saat sudah mau witir, Nabi bangunin saya seraya mengatakan, witirlah wahai Aisyah. Kenapa kita katakan ini adalah kasuistik? Karena memang hadis tadi yang kita sebutkan sebelumnya, kalau semoga Allah merahmati suami yang bangun malam dan semoga Allah merahmati istri, ini kan Nabi yang memotivasi untuk sholat bersama-sama. Berarti di sini mungkin ada kemungkinan Nabi SAW melihat Aisyah dalam kondisi letih atau mengantuk berat, sehingga Nabi SAW memberikan peluang buat dia untuk dia ya istirahat. Tapi tetap saja karena kedudukan witir penting, maka Nabi tetap bangunkan minimal witir. Karena witir minimal 1 rakaat.
Makanya Nabi SAW terbangunkan, bangunlah wahai Aisyah witir. Tapi walaupun cuma 1 rakaat sholatlah. Berarti kan ini kasuistik ya. Sementara Aisyah sendiri adalah wanita salihah yang saya yakin tidak mungkin luput dari beliau sholat malam gitu ya. Tapi ini kasuistik terjadi. Jadi jangan sampai diambil riwayat ini lalu mengatakan, oh Nabi sholat sendiri. Yaudah nanti suami saya biarin sholat. Nanti aja ya kalau sudah mau witir baru bangunin saya. Karena saya baca hadisnya Aisyah dibangunin itu pada saat mau witir. Ini kasuistik. Ya. Ini sekali atau 2 kali, bukan sesuatu yang rutin Nabi lakukan, membangun hanya witir. Mirip kalau ingat juga tentang kasus Ramadan. Hadis-hadis yang luar biasa. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini enggak mungkin luput dari para ummahatil mukminin, para istri-istri Nabi yang mulia, gitu ya. Mereka pasti selalu menjaga itu. Dan yang paling banyak menukil tentang sholat Nabi SAW di rumah, terutama sholat malam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau paling banyak menukil. Ini riwayat tentang witir. Tapi banyak riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan tentang tata cara sholat Nabi SAW dan yang lainnya itu dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian itu pelajaran yang tadi kita ambil yang kedua ya. Bahwasanya pentingnya suami istri saling membangunkan dan mengingatkan dalam sholat malam. Ini juga bisa ditarik Bapak Ibu sekalian ke semua jenis ibadah. Walaupun ini bicara tentang sholat malam, tapi kita bisa tarik ke sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, gitu kan, sholat wudu, puasa sunnah, zikir pagi petang, baca Quran, sedekah, pokoknya apa saja, saling mengingatkan dengan pasangan, ya, sehingga sama-sama bekerja sama dalam kebaikan. Karena kita ini dalam rumah tangga seperti satu tim, ya, sama-sama mengerjakan, ya, karena tangan tidak mungkin bisa bertepuk sebelah gitu ya. Artinya Allah sudah jadikan kita berpasangan, maka kita harus sama-sama saling mendukung ya. Jangan ibu sibuk puasa Senin Kamis tapi ibu nggak pernah ingatin suaminya, sehingga suami nggak pernah puasa, atau suami melakukan tapi tidak pernah ingatkan istrinya misalnya. Atau salah satunya sibuk dengan zikir pagi lalu kemudian dibiarkan pasangannya sibuk dengan yang lain, padahal sebenarnya bisa diajak sama-sama ya untuk melakukan ibadah ini. Tentu sambil kita doakan supaya mereka dan kita ini maksudnya suami istri bisa tetap konsisten. Ini juga berlaku pada orang tua pada anak, anak pada orang tua, teman sama temannya, saudara sama saudara, semua ini berlaku hal yang sama. Pelajaran yang ketiga, ya, pentingnya juga seseorang peduli dengan sholat witir itu sendiri. Ya, ini karena kita bahas tentang bab witir, ya. Sampai-sampai Nabi SAW membangunkan keluarganya untuk sholat witir, gitu ya. Dan ini berarti sholat minimal yang kita kerjakan di malam hari witir, minimal 1 rakaat. Ya. Tidak ada bebannya 1 rakaat itu, ya. Ringan sekali. Karena kita sudah lihat tadi bagaimana Ali mengatakan witirlah wahai ahli Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW mengatakan ij'alu akhir salatakum bil-laili witra, ya. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari adalah witir. Autiru qabla an tusbihu. Tadi riwayat yang sebelumnya lagi. Witirlah sebelum tiba pagi. Nabi SAW mengingatkan itu. Ya. Kemudian hadis setelahnya menguatkan faedah ketiga tadi. Hadis nomor 1144 dari awal kita belajar. Dan ini hadis ke-6 dalam bab kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, badirus subha bil witir. Bersegeralah melakukan witir sebelum datang subuh. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadits ini hasan sahih. Hadits ini hasan sahih. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita juga tentang pentingnya menjaga witir. Dan yang terbaik adalah menutup sebelum waktu subuh. Ya, jadi dirutinkan itu. Apa yang kemarin kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Kita dibiasakan sebulan untuk bangun makan sahur. Ini waktu yang paling terbaik untuk berdoa dan juga witir. Ya. Kemudian hadis yang terakhir di bab kita ini, hadis yang ke-7 ya, dan ini urutan 1145 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalah. وَمَنْ تَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.
Barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di awal malam. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya berwitir di akhirnya. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih utama. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, adanya keringanan dalam syariat. Boleh witir sebelum tidur, boleh witir setelah bangun tidur. Intinya kalau bangun tidur sebelum subuh. Pelajaran yang kedua, bahwasanya yang dikerjakan menjelang subuh atau pertengahan malam, ya, dan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Dan pelajaran yang terakhir yang ketiga, mengerjakan sholat witir di akhir malam lebih afdal. Di akhir malam lebih afdal. Ya. Tentu ini masih khilaf di antara ulama tentang mana yang lebih afdal. Tapi kalau kita berpegang pada riwayat ini berarti kalau kita mampu afdaliyahnya ini itu kenaknya kepada keadaan, situasi dan kondisi. Kalau seseorang itu tidak terbiasa bangun malam, Bapak Ibu belum terbiasa sholat tahajud misalnya, mohon maaf saya bahasakan ini cuma memberikan gambaran, tidak terbiasa bangun sholat malam, Anda baru mau belajar sholat witir, ya sholat witir setelah ba'diyah isya. Nanti kalau sudah rutin, baru kita ya pindahkan di akhir malam. Tapi kalau seseorang itu yakin dirinya selalu terbangun jam 3, setengah 4, ya udah tidak usah dia witir sebelum tidur, dia witir saja nanti ya di akhir malam. Kita akan pindah bab baru, bab nomor 206, ini tentang sholat yang berbeda, sholat duha tentunya. Bab keutamaan sholat duha, keterangan tentang jumlah rakaat minimal, maksimal dan pertengahan, serta dorongan untuk menjaganya. Dari bab ini kita lihat adanya penyebutan tentang sholat duha, dan duha adalah awal waktu terbitnya matahari. Ya. Hadis pertama dalam bab kita ini nomor 1146 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahr wa rak'atai duha wa an utira qabla an arqud." Kekasihku sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku agar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini biasa dikenal dengan ayyamul bid. Salat 2 rakaat duha dan agar aku salat witir sebelum tidur. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim atau muttafaqun alaih. Imam Nawawi menambahkan di bawah setelah hadis ini, melakukan salat witir sebelum tidur dianjurkan bagi orang yang tidak yakin bisa bangun di akhir malam. Tapi bila dia yakin bisa bangun di akhir malam, maka akhir malam lebih utama. Ini sudah disinggung tadi di bab sebelumnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau yang menyampaikan tentang pesan Nabi kepada beliau secara pribadi. Kemudian yang kedua, pentingnya seorang guru memberikan wasiat kepada murid-muridnya, orang tua pada anak-anaknya. Wasiat ini pesan baik gitu ya. Selalu memberikan pesan-pesan yang baik, pesan positif ya. Saling mengingatkan pada hal-hal yang baik. Kita tidak pernah tahu pesan yang mana yang kita sampaikan pada seseorang yang akhirnya menjadi penyebab dia istiqomah dalam ibadahnya atau malah dia meninggalkan pelanggarannya. Jadi, maka kita jangan pernah jenuh untuk selalu mengingatkan kebaikan pada orang-orang ya. Makanya Abu Hurairah mengatakan, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku. Pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang memiliki khalil. Khalil itu teman dekat yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Hurairah mengistilahkan Nabi SAW dengan khalil. Khalil itu orang yang punya hubungan khusus, sangat dekat, ya, persahabatan yang sangat dekat, ya, kekasih ya gitu. Dan ini boleh kita memilih sesama jenis kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu jauh dari masalah homo dan lesbian. Ya, itu bukan itu yang dimaksud, tetapi di sini yang dimaksud adalah orang memang mencari orang yang lebih soleh dari dia dan lebih soleha dari dia, dari sama jenisnya, untuk jadikan sebagai sahabat dekatnya. Tujuannya agar dia selalu ya terpandu, ya, selalu bersama-sama gitu ya. Karena kalau kita dekat dengan orang, saya kemarin baru dikirimkan satu poster oleh salah satu sahabat saya di Mekah, beliau dosen di Ummul Qura, Dr. Yusuf Hafidahullah.
Beliau mengirimkan saya satu statement tapi dalam bahasa Arab, menarik sekali sebenarnya. Di situ kurang lebih terjemahannya, penelitian terbaru membuktikan bahwasanya otak itu akan terpengaruh dengan siapapun yang sedang kita ajak ngobrol. Lingkungan orang terdekat. Jadi kalau kita berteman di situ tulisannya gitu ya, mohon maaf. Kalau berteman sama orang bodoh kita bisa jadi bodoh. Misalnya level kita 10, kita berteman sama orang bodoh levelnya 3. Ini kita bisa downgrade diri kita. Kalau kita terus-menerus ikut dengan dia. Otak itu seperti sesuatu yang bisa berbaur dengan otak lain. Makanya kita mudah sekali terpengaruh dengan ucapan orang, ajakan orang, penawaran orang. Nah, itu harus hati-hati. Makanya kita harus mencari khalil ini, orang yang dekat, orang yang lebih berprestasi daripada kita. Lebih baik imannya, lebih baik ilmunya, lebih baik amal solehnya, supaya kita terpengaruh. Tujuannya untuk itu. Ya. Makanya kita harus mencari orang-orang yang tepat. Sebagaimana kita kalau duduk sama orang-orang yang baik, kita pasti akan terpengaruh. Pasti akan terpengaruh ya. Walaupun mungkin di awal-awal kita berteman dengan mereka, misalnya, maaf Bapak Ibu baru ikut kajian misalnya, belum terlalu banyak mengetahui misalnya, tapi kita berteman sama teman-teman yang sudah 10 tahun di kajian, mungkin cara ngobrolnya kita masih kikuk gitu ya, karena mereka sudah bicara tentang sebab turunnya ayat, sebab urutnya hadis, membicarakan tentang sebuah hukum yang mungkin kita belum pernah dengar. Tidak masalah, nanti lama-lama adaptasi. Sebagaimana juga orang kalau masuk dalam sebuah pintu kemaksiatan sama, ya. Paling awalnya dia adaptasi dulu. Mungkin ada bahasa-bahasa gaul yang dipakai yang dia tidak faham, tapi lama-lama dia adaptasi. Memang begitu, ya. Maka kita harus fahami poin-poin seperti ini. Nah, ini yang pelajaran yang ketiga tentang bolehnya dan dianjurkannya seseorang memiliki teman dekat yang itu teman lebih baik daripada dia, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat-manfaat ilmu, penambahan iman, ya, atau bahkan temannya bisa mengontrol dia, mengawasi dia supaya dia jangan salah, ya. Berapa banyak orang yang kena bersahabat dengan orang-orang saleh, kemudian temannya itu bermimpi kalau si fulan ini melakukan satu perbuatan salah, dan pada saat ditanya, apa kamu sudah melakukan perbuatan salah? Kok saya mimpi begini ya? Ternyata betul terjadi. Itu benar terjadi gitu ya. Dan contoh saja, atau dia lihat satu perbuatan mungkar, atau kita tiba-tiba lemas, malas dalam ibadah, lalu dia datang, kenapa kamu malas? Ayo kita semangat, yuk kita pergi lagi. Nah, itu kan memotivasi kita untuk melakukan ketaatan. Nah, itu manfaatnya besar. Sebagaimana bahayanya teman-teman buruk ya. Udahlah kamu nggak usah terlalu alim, nanti kamu ini loh, nanti kamu stres, nanti kamu macam-macam. Itu bisa kan mempengaruhi kita. Nah, pelajaran yang keempat, adanya anjuran untuk menjaga puasa 3 hari setiap bulannya. 3 hari setiap bulan yang dikenal dengan Ayyamul Bid, dan yang ini tentu bukan bahasanya di sini ya. Kalau tidak salah pernah kita bahas itu, tapi atau mungkin ke depannya ada di bab puasa gitu ya. Nabi SAW berkata kepada sahabat beliau bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu, wahai Abi Dzar, kalau kau ingin puasa 3 hari setiap bulan maka jadikanlah di tanggal 13, 14 dan 15. Ini yang paling afdal. Dan sudah pernah kita jelaskan, kalau Bapak Ibu tidak bisa, boleh pilih hari-hari mana, tanggal berapa saja, 3 hari, misalnya 1, 2, 3, 7, 8, 9 gitu ya. Dan khusus puasa Ayyamul Bid ini di bulan sekarang ini Zulhijjah, kita masuk tanggal 1, maka kalau yang biasa puasa di pertengahan bulan 13, 14, 15, khusus bulan ini kita nggak ada tanggal 13 karena masih masuk di hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah 3 hari berturut-turut setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, itu nggak boleh puasa karena hari Lebaran, dan 3 hari berturut-turut setelahnya Tasyrik 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Nah, tanggal 13-nya nggak kena nih, ya. Makanya kita puasa Ayyamul Bidnya pindah di 14, 15, 16. Gitu ya. Itu contohnya. Pelajaran yang keempat, ya, yang kelima. Yang kelima adalah adanya anjuran, ini saksi bahasan kita, untuk mengerjakan sholat duha. Dan di sini disebutkan, ya, 2 rakaat, rak'atai dalam bahasa Arabnya. Berarti ini jumlah minimalnya, jumlah rakaat minimalnya 2 rakaat sholat duha. Pelajaran yang keenam, adanya anjuran untuk witir sebelum tidur. Dan Imam Nawawi tadi sudah kita bacakan, setelah menyebutkan lafaz hadits ini beliau mengatakan, dan ini tergantung kondisi dan keadaan. Kalau orang itu dia khawatir tidak bangun malam, lebih afdal dia witir sebelum tidur. Kalau dia yakin bisa bangun, maka lebih afdal di akhir malam.
Tadi saya sudah bilang sebagai contoh juga kalau kita masih baru belajar, maka jangan dipaksakan, harus paksakan bangun di tengah malam yang memang maksudnya kita gabungkan semuanya ya, tahajudnya sama witirnya semua di akhir malam sehingga kita mungkin tiba azan subuh tidak bisa mengerjakan sholat tersebut. Tapi kita bagi witir di awal malam, kalau Allah mudahkan kita paksakan diri bangun misalnya sebelum subuh, kita tinggal sholat tahajudnya. Hadits kedua di bab kita ini, dan ini urutan 1147 dari awal belajar bumi dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'huma min ad-duha. Setiap persendihan seseorang di antara kalian berkewajiban sedekah setiap harinya atau setiap paginya. Maka ketahuilah setiap tasbih adalah sedekah, mengatakan subhanallah. Setiap tahmid, mengatakan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, Allahu akbar adalah sedekah. Amar ma'ruf, menyeru pada kebaikan adalah sedekah. Dan nahi mungkar, melarang dari kemaksiatan adalah sedekah. Dan 2 rakaat di waktu duha mencukupi semua itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, pentingnya seseorang rutin bersedekah demi untuk keselamatan dia dan melipat gandakan pahalanya. Ya, sampai ada di antara ulama salaf mengatakan, seingat saya bernama Ibnu Abi Ja'ad, ya, rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya betul-betul sedekah itu bisa menyelamatkan dari 70 pintu bala, pintu masalah, gitu ya. Jadi kalau kita sedang ada masalah apapun, salah satu solusi terbaiknya selain introspeksi diri, juga cari sumber-sumber sedekah, lalu niatkan itu tawasul dengan amal saleh. Niatkan agar bisa menjadikan jalan keluar. Makanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar pernah dinukil, saya pernah dapatkan riwayatnya, mereka berdua ini mengatakan kalau ada hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah, maka saya sengaja keluar bersedekah untuk dikabulkan, bersedekah agar nanti hajat saya itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menjalankan sabda Nabi SAW, innama turzakuna li fuqaraikum, kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang fakir di antara kalian. Ini pelajaran yang pertama tentang pentingnya seseorang selalu rutin menjaga sedekah. Pelajaran yang kedua ya, tentang masalah tulang-tulang dan sendi-sendi kita yang jumlahnya 360 sendi ini, itu diwajibkan, bukan pilihan. Makanya dikatakan kalian berkewajiban bersedekah setiap paginya agar sendi-sendi itu bisa terjaga, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan antara kokohnya sendi-sendi kita semua ini, tidak akan bermasalah di sendi-sendi tersebut kalau kita rutin bersedekah. Jadi setiap sendi satu sedekah, gitu ya. Maka Nabi SAW menyampaikan itu, kewajiban kalian, semua sendi ini harus disedekahkan. Pelajaran selanjutnya yang ketiga ya, tentang masalah semua zikir per satu jenis zikirnya termasuk dianggap sedekah buat sendi tadi. Makanya Nabi katakan, ya, bertahmid alhamdulillah, bertasbih adalah sedekah, subhanallah, bertahmid alhamdulillah sedekah, kemudian tahlil la ilaha illallah sedekah, takbir Allah Akbar adalah sedekah. Jadi kalau kita gabungkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, setiap zikir, potongan zikir ini dihitung satu sedekah. Artinya kalau kita baca subhanallahnya misalnya ya 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allah Akbarnya 100 kali misalnya, ini kan sudah 300 ya. Nah kita butuh 360 gitu kan. Dan kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu ada sebuah hadis yang mulia berhubungan dengan masalah zikir pagi petang. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang membaca 100 kali subhanallah sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Habis subuh, sebelum terbit matahari, berarti ini zikir paginya, dan habis asar sebelum terbenam matahari. Membaca subhanallah 100 kali itu lebih baik daripada bersedekah dengan 100 ekor unta. Jadi ini rutinkan. Artinya kalau habis subuh, Bapak Ibu bacanya 133. Karena 33 sholat, zikir habis sholat, 100-nya zikir ini, gitu ya.
Boleh dipisah juga, nggak masalah. Kemudian siapa yang membaca Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, lebih baik daripada bersedekah dengan 100 ekor kuda untuk berperang di jalan Allah. Ini 100 ekor kuda yang lengkap dengan semua perlengkapan perangnya di jalan Allah. Hanya baca Alhamdulillah 100 kali. Ini dibaca 100 pagi, 100 sore. Syaratnya ya tadi, sebelum terbit matahari kalau pagi, sebelum terbenam kalau sore. Kemudian siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lebih baik daripada membebaskan 100 budak dari keturunan anak Ismail. Kemudian kata Nabi SAW, dan siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, sama di pagi hari 100 dan di sore hari 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ini masuk dalam zikir pagi petang gitu ya. Ini contohnya. Jadi tasbih, tahlil, tahmid semua ini kita bisa jadikan sebagai pembebas sendi.